semua, perkenalkan saya Evelina Melina. Hai, saya Muhammad Kagil Nurhan. Hai, saya Miguel Gayat. Hai, saya Hendra. Perkenalkan saya Muhammad Fadil dari Kelompok 10. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan pada akhirnya mempresentasikan sebuah data. Namun secara singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan sebuah data. Karena dengan statistika kita dapat mempelajari pengambilan keputusan yang informasional. Statistika membantu kita dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Dengan pemahaman statistika, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia. Jadi saya di sini untuk menjelaskan soal nilai rata-rata dari kata sumber. Nah, jadi oleh karena itu data X1, X2, X3 dan seterusnya, maka dalam hitung data tersebut adalah ini kita memakai rumus yang ini. X bar sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 dan seterusnya dibagi banyak data sama dengan sigma X dibagi banyak data. Nah, itu rumus sangat cocok buat soal yang saya buat ini. Jadi diketahui ini datanya sebagai berikut. Ini ada 8, 8, 8, 7, 7, 9, 10, 11. Dan saya menjawab X bar sama dengan 8 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 11 bagi 8. Nah, saya ketemu jawabannya itu 68 dibagi 8 sama dengan 8,5. Nah, itulah hasil dari nilai rata-rata data tunggal tersebut. Sekian, terima kasih. Sekarang nama saya Hendra Gayat dari Kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika, yaitu rataan pada tabel tunggal. Berikut contoh soalnya. Nilai 4 frekuensinya 3, nilai 5 frekuensinya 7, nilai 6 frekuensinya 12, nilai 7 frekuensinya 11, nilai 8 frekuensinya 7. Nilai rataan pada tabel tersebut adalah, oleh karena itu jika data X1, X2, X3 mempunyai frekuensi X1, X2, X3 dan seterusnya dengan sigma F sama dengan N, maka rataan hitung data tersebut adalah X bar X1 dikali X1 ditambah X2 dikali X2 ditambah X2 dikali X3 ditambah seterusnya per X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sama dengan sigma F X bar sigma F. Lalu kita akan menggunakan rumus itu dan menjawab 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 7 ditambah 6 dikali 12 ditambah 7 dikali 11 ditambah 8 dikali 7 per 3 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 11 ditambah 7, maka hasilnya 252 per 40 sama dengan 6,3. Sekian dari saya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Evelina Melina. Tutor ketiga yang akan membahas soal pada nomor 3 tentang mencari rataan pada data tunggal. Dengan persoalan yang ini diketahui, kelas A, B, dan C berturut-turut memiliki siswa 10 siswa, kelas B 20 siswa, dan kelas C 15 siswa. Jika rata-rata kelas A adalah 56, rata-rata kelas B adalah 47, dan rata-rata kelas C adalah 65, maka rata-rata nilai dari gabungan ketiga data tersebut adalah, kita bisa menggunakan persoalan tersebut dengan rumus, yakni jika X1 bilangan rataannya X1, lalu X2 bilangan rataannya X2, maka rataan dari keseimbangan adalah, kita bisa menggunakan rumus X bar X rata sama dengan X1 dikali X1 ditambah X2 dikali X2, begitu seterusnya, dibagi frekuensi 1 ditambah frekuensi 2, begitu seterusnya, sama dengan sigma F dikali M per sigma F. Oleh karena itu teman-teman semua, kita bisa menggunakan rumus tersebut sebagai cara yang tepat untuk menjawab persoalan yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, X bar X rata sama dengan 10 dikali 5. Dari manakah 10 dari 5 tersebut? 10 adalah siswa dari kelas A, dan 56 adalah rata-rata dari kelas A. Kita bisa ibaratkan menjadi F1 dan M1-nya.
Oleh karena itu, F1 dikali F1 yaitu 10 dikali 6 ditambah 20 dikali 47 ditambah 15 dikali 65 dibagi dengan frekuensinya yaitu F1, F2 dan F3 nya. F1 nya adalah 10, F2 nya adalah 20 dan F3 nya adalah 15. Lalu kita kalikan dan jumlahkan, maka menghasilkan 560 ditambah 940 ditambah 975 dibagi 45, maka menghasilkan 2475 dibagi 45 menghasilkan 55. Itulah hasil dari gabungan rata-rata dari ketiga kelas tersebut menghasilkan angka 55. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan soal yang keempat. Nah, soal keempat adalah hitungan rata-rata dari tabel di bawah ini. Nilai 10 sampai 14-nya adalah frekuensinya adalah 4, 15 sampai 19 frekuensinya adalah 8, 20 sampai 24 frekuensinya adalah 5, 25 sampai 29 frekuensinya adalah 6, 30 sampai 34 frekuensinya adalah 4, 35 sampai 39 frekuensinya adalah 3. Nah, buat menyelesaikan soal tersebut kita menemukan rumusnya, yaitu rumus simpangan atau simpangan rata-ratanya. Nah, rumusnya adalah X bar sama dengan X sementara sigma FI DI per sigma FI. Nah, cara jawabnya kita cari tabel dulu. Dari tabel tadi kita tambahin adanya 3 kolom, yaitu XI, DI, FI, kali DI. Nah, frekuensinya udah jelas saya jelaskan tadi. Gimana cara dapatnya 12? 12 itu harus didapat dari 10 ditambah 14 adalah 24 dibagi 2. Dibagi 2 jadi hasilnya 12. Nah, buat seterusnya dari 17 sampai 37 itu kita bakal pakai yang 15 dikurang 10. Jadi itu adalah 5. 12 tambah 5 adalah 17. 17 ditambah 5 adalah 22. 22 ditambah 5 adalah 27. 27 ditambah 5 adalah 32. 32 ditambah 5 adalah 37. Jadi udah jelas gimana cara dapat FI-nya. Nah, yang dipakai adalah X sementaranya itu adalah 22. Nah, buat FIDI-nya itu saya sudah kerjain sendiri, jadi hasil itu kita dapatkan adalah 35. Langsung aja cara penyelesaiannya adalah X bar sama dengan X sementara ditambah sigma FIDI per sigma FI sama dengan 22. X sementaranya adalah 22, jadi kita tulis di sini 22. Buat X ID-nya adalah 35 yang kita dapat dari tabel tadi per 30. 30 ini didapat dari seluruh frekuensi yang telah dijumlahkan sehingga mendapatkan 30 sama dengan 22 ditambah 1,16. 1,16 ini didapat dari 35 dibagi 30, jadinya 1,16. 22 tambah 1,16 dihasilkannya adalah 23,16. Nah, itu adalah rata-rata dari tabel yang kita